Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, puji Tuhan. Keadaan kalian hari ini baik-baik saja dan seperti itu yang Ibu harapkan. Kita semua semoga dalam keadaan yang sehat dan semuanya baik-baik. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita mengawalinya dengan doa. Nah, kepada kami silakan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Mohon disimak baik-baik. Carolina Kurniati Jebatung, Hadir, Bu. Kanisius Yoman. Baik, berarti yang hadir ini adalah Melchior Jebaru. Baiklah. Selanjutnya, coba perhatikan posisi tubuh kalian. Duduknya yang rapi. Kemudian yang masih mengenakan jaket itu mohon jaketnya ditanggalkan. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya materi pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Silakan Sian. Menganalisis teks prosedur. Tentang menganalisis teks prosedur. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Silakan Fanny. Menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Menganalisis kaidah dan struktur teks prosedur. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya itu terkait dengan materi menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini kita mempelajari materi tentang teks prosedur, tetapi kompetensi dasarnya sudah berbeda dengan kompetensi dasar yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita mempelajari kompetensi dasar tentang memproduksi teks prosedur secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang kalian harus capai hari ini dalam pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran project based learning. Yang pertama, kalian atau peserta didik harus mampu membuat atau menulis rancangan ketika kalian membuat sebuah teks prosedur. Jadi membuat rancangannya dulu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian atau peserta didik harus mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua dan itu yang kalian harus capai. Baik, selanjutnya agar kalian lebih paham lagi terkait dengan materi memproduksi teks prosedur, dalam hal ini adalah membuat rancangan dan menulis
lainnya seperti memasak, menyiram bunga, dan mencuci. Baik, tepuk tangan untuk Erika. Jawabannya betul sekali. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Apa lagi kira-kira yang kalian simak tadi dari tayangan tersebut? Oh ya, silakan Endang. Langkah-langkah membuat atau menyusun teks prosedur. Tentang langkah-langkah pada saat kita menyusun sebuah teks prosedur. Dan itu ada terdapat di dalam tayangan pada bagian terakhir kalau tidak salah ya. Baik, kira-kira langkah-langkah ketika membuat atau menyusun atau menulis teks prosedur itu apa saja kira-kira yang kalian dapatkan? Oh ya, saya ke bagian kanan saya dulu. Silakan, Lydia. Yang pertama, pilihlah macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Baik, sebelum kita menulis sebuah teks prosedur seperti yang dikatakan oleh Lydia tadi, kita pilih dulu. Itu langkah pertama. Kita pilih dulu kegiatan apa atau hal apa yang kita akan tulis seperti itu. Baik, kira-kira selain kita memilih teks prosedur apa yang mau ditulis, kemudian kira-kira ada tidak langkah yang lain? Langkah berikutnya, Andini silakan. Menyusun kerangka teks dengan urutan yang benar dan mudah dipahami. Baik, menyusun kerangka. Jadi setelah kalian tadi menentukan jenis aktivitas, kemudian menentukan tema, selanjutnya kalian membuat kerangka. Bisa dipahami? Bisa. Membuat kerangkanya ini misalnya kalian tentukan apa sih yang saya mau tulis. Bisa diambil dari tahap pertama tadi atau langkah pertama tadi, kalian tentukan jenisnya, kemudian tentukan tema. Baik, mungkin ada langkah yang selanjutnya selain dari langkah yang tadi. Oh ya, silakan Lydia. Yang berikutnya, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Baik, mulai dari tadi menentukan jenis atau kegiatan apa yang kalian lakukan, kemudian berikutnya itu tadi menentukan tema, kemudian setelah mengumpulkan tema membuat rancangan, mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir dari tayangan tersebut kalian menulis atau mengembangkan kerangka menjadi sebuah Petunjuk yang jelas. bentuk atau prosedur yang jelas. Baik, anak-anak, seperti itu tadi kira-kira inti dari tayangan pada slide yang kalian sudah simak dan kalian sudah amati. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi Ibu yang akan membagikan kalian kelompoknya. Baik, untuk kelompok 1, Karin mana? Karin, Rika, Chan, Rocky. Baik, masih seperti ini ulang ya. Baiklah, tadi Ibu sudah membentuk kelompok, jadi kelompoknya masih seperti minggu lalu. Jadi saya memastikan kembali ya, kelompok 1 mana? Ya, posisi tetap seperti semula. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, ini kelompok 3. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan RKPD untuk kalian. Tetapi sebelum Ibu membagikan RKPD kepada kalian, nah silakan perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang saja untuk maju atau ke depan untuk mengambil undian. Silakan, ada 3 di sini undiannya. Kocok-kocok dulu. Baik, silakan diambil. Sekarang Ibu akan lihat dulu RKPD-nya. Kelompok 1. Kemudian ini ada kelompok 2. RKPD-nya untuk kelompok 3. Nah, itu ada RKPD. Di dalam RKPD tersebut ada beberapa gambar yang kalian bisa amati dan kalian temukan.
gambar nomor 3. 3 dan kelompok 3 dapat undian nomor berapa? 1. Nomor 1. 1. Nah, baiklah untuk kelompok 1 yang tadi mendapat undian nomor 2, silakan kalian menulis teks prosedur berdasarkan gambar berantai yang terdapat pada gambar nomor 2. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk jadwal pembuatan proyek dalam hal ini adalah produk yang kalian hasilkan yaitu tentang teks prosedur. Kita sepakati supaya kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, waktu yang ibu berikan hanya 30 menit. Karena tidak terlalu susah ini untuk gambar berantainya ya. Dan ini harus didiskusikan. Kalian bisa sepakat untuk waktu yang diberikan hanya 30 menit? Sepakat. Baik, silakan mulai berdiskusi dengan teman-teman kalian. Harus kerjasama ya. Silakan. Nah, baik anak-anak, waktu untuk kalian berdiskusi dan membuat proyek, terutama menulis teks prosedur, sudah selesai waktunya 30 menit sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Nah, baiklah. Sekarang waktunya untuk kalian mengevaluasi pengalaman belajar kalian terkait dengan apa yang kalian sudah hasilkan. Jadi sekarang silakan melaporkan proyek kalian kepada teman-teman kelompok lain. Nah, coba perhatikan kelompok 3. Coba perhatikan di sini. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada kelompok 3 dulu. Karena kita selama ini selalu menunggu dari kelompok 1 ya. Hari ini kita alihkan dulu dari kelompok 3 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan berdiri. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Enam, waktu dan kesempatan saya persilakan. Membuat pupuk organik dari limbah dapur rumah tangga. Seringkali saat memasak sayur atau suatu masakan, ada bahan yang terbuang dan menjadi sampah. Kadangkala, biasanya kita akan langsung membuangnya ke dalam tempat sampah karena merasa sudah tidak berguna lagi. Tetapi sebetulnya, bahan limbah dapur tersebut bisa diolah menjadi pupuk organik. Cara pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa makanan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam wadah atau ember yang telah disiapkan. Yang ketiga, masukkan limbah sayuran dan makanan hingga 2-3 minggu. Sampah organik limbah dapur siap digunakan. Dengan mengolah kembali sampah dapur menjadi pupuk organik, kita secara tidak langsung membantu mengurangi jumlah penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Mari menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah dapur menjadi hal yang bermanfaat mulai dari rumah dapur kita. Kesimpulannya adalah sisa makanan atau sayuran dapat diolah kembali atau difermentasi menjadi pupuk organik. Pupuk organik tersebut dihasilkan dari lakukan bahan makanan dan sayur dan sisa-sisa sayuran tersebut. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi terutama dalam menulis teks prosedur. Jadi mereka sudah melaporkan proyek mereka atau sudah mempresentasikan proyek mereka kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada
akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut teman-teman dari kelompok 3, apakah dalam pembuatan pupuk organik hanya menggunakan bahan yang teman-teman sebutkan tadi? Dan apakah tidak ada bahan lain dalam pembuatan pupuk organik? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Terima kasih. Saya akan langsung menanggapi pertanyaan dari teman Rika. Sesuai dengan proyek yang telah kami tulis dan yang kami bahas, kami memberikan atau memasukkan bahan-bahan dan alatnya itu sesuai dengan gambar yang sudah kami amati. Makanya bahan dan alatnya itu saja yang kami bisa terapkan di dalam proyek kami. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Baik, tepuk tangan untuk Erika yang sudah memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan proyeknya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, baik anak-anak, selanjutnya tadi kalian sudah memaparkan proyek kalian sesuai dengan jadwal pembuatannya, ini sudah tepat sekali. Dan kalian sudah memaparkan itu, kemudian kalian sudah menyimpulkan hasil proyek kalian tentang membuat atau memproduksi teks prosedur berdasarkan gambar berantai yang kalian amati di dalam LKPD. Baik, selanjutnya kita sudah berada di hari pembelajaran. Selanjutnya Ibu mempersilakan, mungkin ada yang bisa membuat rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Silakan, saya kasih kesempatan kepada Andini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin memaparkan rangkuman atau simpulan yang saya dapatkan untuk pelajaran hari ini. Menurut yang saya dapatkan untuk pelajaran hari ini yang berkaitan dengan cara membuat atau menyusun teks prosedur adalah dalam menyusun atau membuat teks prosedur itu harus disesuaikan dengan langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan. Misalnya dalam membuat teks prosedur itu yang pertama itu kita harus menentukan topik atau tema kegiatannya, terus menyusun kerangkanya dan mengembangkan kerangka yang sudah kita susun tersebut menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Misalnya untuk bagian strukturnya yaitu bagian pernyataan umumnya harus dilengkapi, terus kemudian tujuan atau langkah-langkahnya, dan kemudian kesimpulan dari apa yang sudah kita buat. Itu saja yang bisa saya ambil hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk baik anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian, dari pembelajaran. Jadi ini ada gambar berantai, ada soal-soal di sini. Gambar berantai lagi-lagi seperti itu. Kalian harus membuat teks prosedur berdasarkan gambar berantai yang ada di dalam soal ini. Ibu akan membagikan soal ini pada kalian, dan ini tidak dikerjakan secara berkumpul lagi. Proyek ini dikerjakan secara individu. Silakan. Sudah? Waktunya kurang 1 menit lagi ya. Waktunya sudah habis? Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah. Baik, yang sudah silakan dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal
sekali